Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat kalian yang belum tahu, pemirsa yang ada. Ulang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pertemuan pertama kita di forum diskusi kita yang baru yang bernama Forum Diskusi Semampu Kami. Dengan saya sendiri, Hamim, sebagai moderator. Saya dan teman-teman saya ingin mengangkat tema tentang lebih baik bekerja otot atau bekerja otak. Langsung saja kita mulai dari sahabat saya yang pertama, bro. Namanya siapa, bro? Nama gua Gadil. Just stop it. Ente lebih baik kerja otot atau kerja otak? Menurut gua sih lebih baik kerja otot. Kerja otot. Otot dulu, baru otak. Nah, berarti lebih condong ke otot ya. Iya. Selanjutnya, bro, namanya siapa, bro? Nama gua Dimas. Gua lebih kerja otot. Lebih kerja otot. Ya, selanjutnya Nama gua Untung. Kalau gua sih condong ke kerja otak. kerja otak ya. Selanjutnya Nama gua Eri. Gua lebih baik kerja otak. kerja otak. Bang, Nama gua Ian. Gua lebih suka kerja otak sih. selanjutnya Nama gua Rian. Ya, gua lebih pilih kerja otak. kerja otak ya. Ya, satunya Nama gua Arpido. Gua lebih suka condong kerja otot. berarti kerja otot. Oke. Ya, yang terakhir Nama gua Abdul. Gua lebih memilih kerja otak. kerja otak. Berarti dari teman-teman gue yang ada di sini, gue pengen bagi menjadi dua kubu, antara yang kerja otot, antara yang lebih condong dengan kerja otot, dengan yang lebih condong ke kerja otak. Yang lebih condong ke kerja otot, tolong ya di sebelah kanan. Yang lebih condong ke kerja otak adanya di sebelah kiri. Bisa kita atur posisinya. Oke teman-teman, di sesi kedua ini di acara sharing session kita masih mengangkat tema lebih baik kerja otot atau kerja otak. Gue pengen minta alasan dari kalian kenapa lebih memilih salah satu di antaranya. Jadi yang pertama, gue mau minta alasan kalian kenapa sih lebih condong ke satu dibanding yang kedua. Dari awal ya, dari Bro Dadil. Iya. Kenapa sih ente lebih condong ke kerja otot? Alasannya apa, bro? Kalau gua pribadi ya, gua kan mikir tentang gua pribadi nih. Ya. Baru lulus sekolah. Dan gua mikir pengalaman gua belum punya nih, masih nol lah. Katanya Pengalaman belum ada, Iya. jadi lebih baik kerja otot dulu nih. dulu Iya. dari pengalaman Hmm. sambil sharing-sharing ya kan, kita bisa menguasai pekerjaan itu ya, kita beranjak lah menggunakan kerja otak maksudnya. Jadi kesimpulannya sih kerja otot dulu setelah lulus sekolah, baru setelah itu lanjut kerja otak. Yeah. Oke, selanjutnya dari Bro Dimas. Bro Dimas, kenapa lebih condong ke kerja otot? Alasannya apa, bro? Alasan gua karena pribadi gua kerja keras, itu kerja otot. Kayak gua mau ngalamin itu kerja otot kayak gimana. Hari-hari kerja apa sih, bro? Dari ngangkat barang. Oh, jadi emang ada pengalaman kerja otot sendiri ya? Jadi ketimbang kerja otot dulu baru otak. Karena pengalaman itu lu lebih condong ke kerja otot. Iya. Berdasarkan pengalaman. Oke, yang satu nih. Kenapa, bro? Lebih milih kerja otot? Bukannya lebih condong ke otot ya, gue juga mentingin juga kerja otak juga. Iya. Tapi gue masih sekolah, gue belum ngerasain yang namanya kerja otot, makanya gue masih penasaran kerja otot itu gimana rasanya gitu. Jadi dari sudut pandang ingin merasakan ya. Iya.
kedepannya lah ya pokoknya ingin merasakan kerja otot, lu lebih milih lebih baik kerja otot dibanding kerja otak. Iya. Kalau alasan lu apa, Bang? Kalau gue sih dari pas abis lulus sekolah sih langsung terjun ke Terjun ke kerja otot ini. kerjaan yang terlalu Kerja lapangan. pakai otot. Sampai sekarang juga masih situ sih bedanya. Dulu tuh ngangkat di pabrik, sekarang kerja di lapangan. Tapi itu juga pakai otot juga. Jadi gue lebih suka pakai otot karena bebas lah. Pada saat gue capek gue istirahat. Sedangkan kalau kerja otot kan masih walaupun istirahat masih berpikir terus. Itu kalau kerja otak. Kerja otak. Kalau kerja otak kan saat gue capek ya gue istirahat. Berarti dari berdasarkan pengalaman lu lebih milih kerja otot, Bang ya? Kerja otot. Karena yang lu rasain sendiri lebih enak itu, lebih nyaman di situ lah ya. Yoi. Selanjutnya Bro Eri, Iya. alasan lu apa bro? Lebih milih kerja otak? Ya karena gue masih sekolah, gue gak mau ngalamin kerja keras dulu. Ntar kalau udah lulus sekolah, baru Maksudnya kerja keras itu kerja mengeluarkan banyak tenaga gitu ya kita tenaga mikir, otak gitu. mikir dulu. Pengen ngasah pikiran Ya. dengan cara lu lebih condong nih, lebih senang di kerja otak gitu kan? Ya. Oke. Ya. Ya selanjutnya, Kalau menurut gue sih kerja otak itu kayaknya kita lebih condong apa namanya, biar cepet gitu dari dibanding kerja otot. Jadi kita mikirin gimana cara kerja otot itu lebih cepat. Jadi kita mikir pakai kerja otak. iya. Jadi alasan lu gini bro ya, lu ngelakuin kerja otot sedangkan lu menggunakan otak lu. Jadi kerja Lebih otak mudah lu lah. ini digunakan setelah kerja otak. Otak lu ini bekerja Iya. memikirkan supaya lebih cepat. Alasannya Cepat lebih efektif sih. Iya. Agar efektif, agar suatu kerjaan itu efektif. Itu alasannya bro ya. Betul. Selanjutnya gimana nih alasan lu bro Rian? Kalau gue lebih suka kan kerja otak, karena kita ini generasi milenial yang Ya lebih condong menggunakan otak daripada otot. Gue pengen ngebuat suatu kayak perusahaan gitu. Gue nggak mau kerja otot sebagai pekerjaannya, gue mau ngebuka pekerjaan itu kayak gitu. Jadi alasan lu karena lu latar belakangnya nih generasi milenial, lu terpacu untuk punya sesuatu hal yang lu dapetin dari hasil kerja otak lu itu, maksud gua. Oke. Ya yang terakhir Bro Abdul, alasan lu apa nih bro? Milih lebih condong ke kerja otak nih? Gue juga nggak terlalu condong sih buat kerja otak. Maksud juga lah buat kerja otot. Kita hanya mengandalkan otak itu nggak bisa tanpa otot. Nah sebaliknya kalau kita kerja otot belum tentu bisa tanpa kerja otak. Kalau menurut gua kerja otot, gue pribadi milih kerja otak. Kalau pakai otot, kita mau sampai kapan kita akan tua bertambah umur. Iya. Jadi waktu kita tua, kita tidak akan bisa menggunakan otot lagi. Nah, jalan pintas gua pengen kerja otak. Misalkan kita memasak nasi atau memasak lah. Ya. Dulu kan memakai kayu-kayuan Iya. untuk membuat arang kan. Itu kerja otot. Nah, ketika kita tua, kita tidak akan bisa melakukan itu. Kalau kerja otak, kita bisa seperti zaman sekarang, kita bisa menggunakan kompor, gas, contohnya minyak. Nah, kalau gue begitu sih. Berarti sudut pandang lu dari efektivitas pekerjaan sendiri. Jadi menurut lu kerja otak ini lebih efektif dibanding kerja otot. Nah, iya. Hampir sama alasan lu sama Bro Untung tadi. Yang gua lihat alasannya lebih ke efektivitas dari hasil kerja itu sendiri. Oke, selanjutnya antara kelompok kubu kerja otot dan kerja otak. Dari semua alasan yang udah gua lihat, semuanya logis dan bisa diterima menurut gua pribadi. Dari alasan mereka ini, kerja otot nih untuk yang kelompok kerja otot. Jadi menurut kalian berempat ini yang memilih untuk lebih condong ke kerja otot, menurut kalian kelebihan apa sih yang dimiliki kerja otot yang nggak dimiliki kerja otak, atau lebih mempunyai kelebihan tersendiri dibanding kerja otak? Dari Bro Gadil, kelebihannya apa nih bro kerja otot dibanding kerja otak?
Kelebihannya Iya. ya seperti yang tadi alasan gua. Hmm. Gua mencari pengalaman Hmm. supaya gua bisa mencerna bagaimana gua bisa bekerja menggunakan otak gua. Jadi lu awal mau merintis melalui kerja otot. Tadi yang pertama lu bilang Iya. itu. Jadi menurut lu secara tidak langsung kelebihannya itu dengan awal merintis menggunakan kerja otak atau sorry maksudnya dengan awal merintis melakukan kerja otot akan memiliki pengalaman untuk berpikir kembali supaya dapat melakukan kerja otak. Kemudian selanjutnya alasan lu manfaatnya apa nih bro? Yang menurut lu lebih bermanfaat, lebih kelebihannya kerja otot dibanding kerja otak? Oke, kalau kerja otot itu kalau dibanding pribadi gua itu bisa kerjasama melakukan aktivitas Kerjasama, ya. otot. Jadi kalau misalkan itu enak kalau misalkan buat kerjasama Iya. sama buat lingkungan apa gimana kalau dapat dibak. Jadi ya kalau misalkan ada wacana kita dan ada sesaling kerjasama kerja otot apa gimana itu memang lebih baik. Yang pertama alasan bro Gadil ini kerja otak dia lebih, menurut dia kelebihannya itu jadi untuk dari pribadinya dia lulus itu ingin bekerja otak dulu untuk merintis hingga akhirnya dia pribadi bisa kerja otot kerja otak sorry. Jadi kerja otot menurut dia lebih efektif untuk merintis karirnya dia. Sedangkan manfaat atau kelebihan yang diutarakan Bro Dimas ini kerja otot lebih enak dalam hal gotong royong, kerjasama. Nah selanjutnya menurut Bro Pido apa nih? Lebih kelebihannya dibanding kerja otot? Mungkin Kerja semuanya otak. dari kerja otot sama kerja otak tuh mempunyai kelebihan masing-masing. Kalau menurut gua sendiri kelebihannya kerja otot itu karena dia mementingkan suatu tindakan. Kalau sekedar cuman pemikiran nggak ada tindakan yang sama aja seperti yang diomongin Bro Abdul. Ya. Berarti maksudnya Bro Pido ini tentang implementasinya. Kalau kita nggak ada tindakan dalam artian kerja otak hanya sekedar kerja otak tanpa kerja otot, atau hanya lebih condong ke kerja otak tanpa implementasi atau tanpa penerapannya, menurut dia sia-sia. Jadi alasan Bro Pido kelebihannya dibanding kerja otak itu. Yang terakhir bang, menurut lu apa nih kelebihan kerja otak yang nggak dimiliki kerja otot, atau kerja otak kelebihan kerja otot dibanding kerja otak, atau dia kelebihannya apa nih, lebih enaknya apa nih daripada kerja? Kalau gue sih, menurut gue kalau kerja pakai otot tuh, apalagi kalau gue tuh sendiri kerja bagian lapangan lah, tapi memakai otot juga. Yang kelebihannya itu ya gue bisa tahu dunia luar, gue kayak gimana, jalanan kayak gimana gue tahu. Jadi alasannya lebih bisa paham dunia luar. Iya, sedangkan kalau kerja pakai otak di dalam, dia sejak ngeliat keluar aja nunggu jam istirahat. Sedangkan kalau kerja yang di luar aja otot yang pakai otot saat dia apa sih capek atau apa kan bisa bebas keluar atau Iya, kalau itu yang pakai kerja otot. Ketika dia capek, dia bisa leluasa untuk Iya. bersantai, untuk bisa menenangkan segala sesuatu lah, untuk yang tadinya capek bisa supaya pulih dari capeknya. Sedangkan kalau kerja otak itu terlihat gitu karena dia kerjanya pasif di dalam gitu ya bang ya. Oke, sekarang setelah gua udah dengar kelebihan kerja otot dibanding kerja otak, menurut kelompok yang lebih condong ke kerja otot, gue pengen tahu nih dari yang memilih untuk kerja otak, ada yang mau menyangkal pendapat gak? Dari opini keempat teman-teman kita ini, Gue dong ada yang mau nyangkal gak? nih, gue mau maksudnya mau nanya lah.
Maksudnya Bro Dimas, gotong royong, kerja otot gotong royong. Di kerja otak itu juga ada gotong royong, seperti kita membuat, maksudnya membuat kayak suatu barang lah, produk, Suatu hal ya, nah, suatu suatu hal. hal. Itu kan membuat dengan satu otak. Tidak kerja satu otak itu juga bisa dengan bergotong royong. Jadi kolaborasi gitu Iyalah. ya. Jadi menurut gua nggak hanya gotong royong, nggak hanya kerja otot, bisa dengan Kerja otak juga bisa, otak gotong sebenarnya royong. juga bisa. Iya. Gotong royong. Cuma itu sih gua. Udah. Ada lagi nih yang mau dari Bro Rian atau Bro Untung atau Bro Heri atau udah setuju, berarti setuju. Kalau nggak ada yang mau nangkal berarti setuju tandanya, setuju pendapat mereka. Oke, setelah ini sesi berikutnya gue mau nanya sama kelompok yang lebih condong ingin bekerja otak atau lebih memilih kerja otak. Pendapat mereka itu kelebihannya dibanding kerja otot itu apa, sekaligus dari pihak kerja otot, dari pihak yang memilih untuk kerja otot, apakah ada yang tidak setuju ya? Oke, balik lagi di sesi selanjutnya. Sebelumnya ada Bro Ian yang keluar dari forum karena ada sesuatu hal. Balik lagi, tadi sampai di terakhir itu tanggapan dari Bro Abdul tentang Bro Dimas yang bicara alasan dan kelebihan dari kerja otot itu sendiri. Bro Dimas bilang kerja otot bisa lebih enak ngelakuin kerjasama atau gotong royong, sedangkan pemahaman dari Bro Fikul ini atau Bro Abdul, menurut dia kerja otak pun bisa untuk gotong royong, jadi nggak terbatas di kerja otot aja. Selanjutnya seperti yang tadi sudah gue jelaskan, gue mau nanya nih, kelebihan dari kerja otot itu sendiri, maksudnya kelebihan dari kerja otak itu sendiri apa? Mulai dari Bro Abdul, gimana Bro menurut ente? Kelebihannya ini apa dibanding kerja otot itu? Seperti yang gue bilang tadi nih, kita bisa memanfaatkan kayak gas ya kan untuk masa depan kita. Nah, menurut gue kalau kerja otak itu kita bisa menghasilin sesuatu untuk agar menjadi bermanfaat untuk bagi setiap orang ya kan, agar yang, mohon maaf sebenarnya gue sebelum ngomong mohon maaf nih, tidak semua orang bisa kerja otot. Misalkan ya, gue mohon maaf ada kekurangan fisik atau selain macam sebagainya lah, atau Ada alasan-alasan lain orang tidak bisa mengerjakan pekerjaan otot. Nah, maksud gue itu kita bisa menghasilkan sesuatu dengan otak agar yang orang seperti tadi yang gue bilang bisa mengerjakan juga, Bisa melakukan sesuatu hal lah ya, yang pasti lebih bermanfaat. untuk semua orang. Berarti dari pandangan lu tetap konsisten masalah efektivitas kerja itu sendiri dan manfaat dari kerja otot atau kerja otak itu sendiri. Oke, selanjutnya Bro Rian, kelebihannya apa nih Bro menurut lu Bro? Kalau menurut gua sendiri ya, kelebihan dari kerja otak itu banyak sih yang nggak dimiliki dari kerja otot. Iya. Ya contohnya barang-barang penemuan orang-orang pendahulu kita, itu semua dia tuh dari hayalan dia, terus dipikirin gimana caranya itu bisa jadi suatu barang yang bermanfaat bagi semua rakyat ya kan. Jadi dari Iya. pemahaman lu ini Kita kerja mikir pakai otak dulu gitu. dari pemahaman lu, adanya sebuah penemuan ini dikarenakan adanya kerja otak yang lebih kuat dibanding kerja otot itu sendiri. Oke, berarti dari sudut pandang sejarah ya, Iya. dari latar belakang sejarah lu berargumen
bahwa manfaat kerja otak ini menurut Bro Rian bisa digunakan sesuatu hal yang dihasilkan dari kerja otak ini bisa bermanfaat di lain waktu. Salah satu contohnya seperti penemuan benda. Ya, balik lagi ke Bro Untung. Tadi kan menurut lu gini ya Bro, kerja otak itu lebih enak, lebih banyak manfaatnya, lebih efektif untuk melakukan sesuatu hal. Dari sudut pandang efektif ini, kelebihan lu berarti kan bisa menghemat waktu. Dari menghemat waktu ini, menurut lu kerja otot itu emang nggak menghemat waktu ya Bro? Kalau menurut gua, apa manfaat dari kerja otak? Bisa mempercepat waktu juga. Nah, tadi kenapa kerja otot tidak apa maksudnya tadi? Jadi menurut lu kan lebih efektif kerja otot, Iya. kerja otak dibanding kerja otot. Emang kerja otot itu nggak bisa efektivitas waktunya gitu Bro ya? Nggak lebih efektif gitu? Sebenarnya sih bisa, cuman kalau menurut gua lebih cepat lagi kita pakai kerja otak. Lebih cepat lagi kerja otak, sedangkan yang kerja otot itu orang lain berarti. Iya, jadi kan kalau misalnya otot kita kayaknya cuma nggunain tenaga kita doang. Iya. Kalau misalnya kita pakai kerja otak maksud gua, kita bisa lebih mempercepat waktu lah, Mempercepat waktu. menghemat tenaga juga ya kan. Ya gitu. Berarti manfaat dari kerja otak ini, lu masih komitmen sama awal efektivitas ya Iya, Bro? benar. Ya yang terakhir Bro Heri. Iya. Manfaatnya apa menurut lu Bro dibanding kerja otot? Menurut pribadi gua sih kerja otak itu lebih kreatif daripada otot. Karena otot itu membuang-buang tenaga kita. Kerja otak emang nggak buang tenaga Bro? Kan cuma otak yang berguna. Yang berguna. Oke. Jadi tenaga tenaga nggak terpakai. Iya, nggak terlalu pakai semuanya sih. Kita masih muda. Terus kita harus bisa dari apa yang kita lakuin. Apa yang kita lakuin? Bingung nih sini. Oke, itu menurut pemahaman lu Bro. Berarti harus lebih kreatif ya. Kita skip aja Bro. Mungkin lu lagi ada pikiran-pikiran lain nih lagi menghantui lu. Dari kelompok yang lebih condong ke kerja otot, kira-kira ada yang mau nanggapi nggak nih dari pendapat mereka? Gua sendiri Iya. mau berpendapat nih. Bro Arpi, Iya, apa nih? gua masih nggak terima sih kalau masalah pendapat dari Bro Untung. Ya, Yang masalah kerja otak itu lebih efektif. lebih efektif. Iya. Tahu gua ya, opini gua sih kerja otak itu kan cuman mengandalkan pikiran. Iya, Pikiran itu juga membutuhkan waktu lama iya, untuk membuat sesuatu hal Iya. menjadi lebih efektif. iya. Kalau semisal nggak dibantu sama kerja otot ya sama aja, waktu juga terbuang sia-sia. Jadi hanya sekedar pemikiran biasa gitu Bro ya. Iya. Iya, iya. Ya, setelah kita dengar alasan mereka, gue ingin lempar pertanyaan nih untuk mereka. Jadi pihak yang memilih untuk lebih condong ke kerja otot, lempar pertanyaan ke kelompok kerja otak. Dari mereka berempat, ada yang ingin bertanya kepada regu yang memilih untuk lebih mengandalkan kerja otak? Bro Gadil, Bro Dimas, Bro Arfi, ada yang ingin bertanya pada mereka berempat? Atau sudah puas? Berarti Udah puas. Ya, insya Allah puas sih. kalau dari kelompok kerja otak ada yang ingin bertanya? Gue mau nanya dong ke ini pendapat kerja otot, terutama untuk Bro Vido. Katanya dengan menggunakan kerja otot juga bisa mempersingkat waktu. Maksudnya untung gue bisa ngerangkumin dari dia dua pendapat dia.
kerja otak sama kerja otot itu sebenarnya dua-duanya bisa untuk mempercepat waktu. Tapi yang gue pengen tanya nih sama Arvido, kalau tanpa otak apakah bisa kerja otot? Ya coba gue mau nanya itu. Gimana bro? Menurut lu bro? Ya balik lagi, sebaliknya kerja otak bisa nggak tanpa otot gitu. Kalau sekedar cuman pemikiran tanpa bertindak sama sekali. Oke. Mau Gua disangka mau lagi bro? jawab nih, maksudnya gua kasih satu contoh, misalkan seorang bos ya kan, dia itu beranjak dari bawah. Emang gua itu dia itu otot naik ke otak. Semuanya kan dari atas ya kan, dari bawah maksud gue. Dia itu bisa melihat orang yang lebih tinggi dari dia. Misalkan kita karyawan melihat atasan kita bos. Nah itu bisa menjadi motivasi kita. Bos itu tanpa bos kita nggak bisa ngelakuin kerja otot tanpa perintah. Itu juga ide pokok maksudnya itu otak yang mengasih apa, seperti kita lah mempekerjakan kompor ya kan, menggunakan gas. Kalau kita tidak tahu itunya, kalau kita tidak tahu mau sampai kapan kita harus mempekerjakan otot kita. Kita mencari kayu untuk membuat arang. Itu mau sampai kapan? Itu bisa bermanfaat untuk bagi orang banyak, maksudnya tidak untuk semua orang banyak. Nah maksud gua kerja otot itu ya kan bisa untuk bermanfaat bagi semua orang ya kan. Kita bisa mencari bahan bakar yang lain, misalkan gas atau minyak yang lain. Nah maksud gue itu apakah bisa kerja otot tanpa otak? Iya. Kalau kerja otak masih bisa tanpa otot, karena kita bisa bekerja sama yang dimaksud bro Dimas. Itu sih maksud gua. Makanya jadi pertanyaan gua, apakah bisa otot itu tanpa otak? Tadi udah dijawab oleh Bro Pido. Oke baik, gue simpulin ya. Jadi menurut pertanyaan Bro Abdul, dia bertanya kerja otot tanpa kerja otak kira-kira mampu nggak? Nah balik lagi, Bro Pido mempunyai tanggapan bahwa sebaliknya kerja otak bisa tanpa kerja otot. Nah kalaupun bisa kerja otak tanpa kerja otot, menurut Bro Abdul, segala sesuatu hal yang kecil yang bisa dilakukan hanya dengan otot, maksudnya yang hanya bisa dilakukan dengan otak, itu bisa saja. Dari dua kawan kita ini, keduanya memiliki pandangan yang berbeda dalam menilai kerja otak dan kerja otot. Bro Pido lebih condong melihat sudut pandang, implementasi, penafsiran, dan hasil kerja itu sendiri. Oleh sebab itu dia lebih condong ke kerja otot, karena menurut dia tanpa otot atau tanpa kerja otak hanya sia-sia atau hanya sebuah pemikiran. Sebaliknya Bro Abdul memiliki pandangan dengan adanya kerja otot yang lebih maksimal, ini akan menghemat tenaga atau melakukan efektivitas waktu. Dari segi waktu jelas lebih menguntungkan kerja otak menurut Bro Abdul. Kedua pendapat ini baik menurut saya, tergantung situasi dan kondisi yang dilakukan atau tergantung hal yang sedang dilakukan pada saat itu. Oke baik, setelah ini kita masuk sesi terakhir, yaitu sesi kesimpulan, dan gua akan menyimpulkan antara lebih baik mana, kerja otak atau kerja otot, atau sebaliknya. Bahkan nggak ada yang lebih baik nih, jangan-jangan. Oke, balik lagi ke sesi terakhir, yaitu kesimpulan dari lebih baik mana, kerja otot atau kerja otak, atau nggak ada yang lebih baik nih. Berarti kalau nggak ada yang lebih baik, nggak kerja dong, kan nggak mungkin. Berarti harus ada yang kita pilih. Dari kesimpulan yang sudah gua rangkum,
dari teman-teman, dari bro-bro, bahwasanya ada yang lebih condong ke kerja otot, ada yang lebih condong ke kerja otak. Mereka mendefinisikannya menurut pendapat opini mereka masing-masing. Menurut pihak-pihak yang memilih untuk lebih condong ke kerja otot, hal-halnya seperti yang dibilang Bro Gadil, latar belakang kondisi, karena kondisinya baru lulus sekolah, dia ingin lebih condong ke kerja otot. Seperti yang Bro Dimas bilang, dia berdasarkan pengalaman, lebih enak nih kerja otot karena dia udah ngalamin sendiri. Menurut Bro Pido, kerja otot lebih ada hasilnya dibanding kerja otak. Sedangkan kesimpulan dari kerja otak, menurut Bro Abdul ini, Bro Abdul dan Bro Untung itu lebih efisien atau lebih efektif. Lebih efektif dalam segi waktu untuk melakukan segala sesuatu atau sesuatu hal yang sedang ingin dilakukan lebih bisa dipercepat. Dan menurut Bro Heri, lebih kreatif, otak kita lebih bekerja. Dan hal ini baik untuk diri kita pribadi. Terakhir menurut Bro Cemen, karena kita di sini semua adalah generasi milenial, dia berpendapat bahwa kita sebagai generasi milenial harus bisa lebih condong ke kerja otak. Bahkan dia menganalogikannya, kita harus bisa memiliki sesuatu sendiri atau kita menjadi bos diri kita sendiri, sehingga kita bisa mengoptimalkan otak kita sebagai generasi milenial, generasi yang notabene-nya sudah dimudahkan oleh informasi, yang sudah dimudahkan oleh segala macam fasilitas untuk berkembang, untuk berbicara banyak dalam kaitannya dalam sudut pandang, untuk berbicara banyak dalam kaitannya banyak hal. Menurut kesimpulan yang telah kita bahas kali ini, saya pribadi atau gue pribadi punya pemahaman antara kerja otak dan kerja otot, keduanya memiliki sisi yang positif dan sisi yang negatif. Jelas ada kekurangan, ada kelebihan di segala sesuatu. Menurut gue keduanya baik dan berlaku untuk individu masing-masing. Jadi sifatnya ini individual. Orang yang menganggap lebih baik kerja otot, mereka lah karena sudah nyaman atau karena latar belakang tertentu. Mereka yang menganggap kerja otak lebih baik, ada yang karena pengalaman, ada yang opininya memang itulah yang dia senangi. Menurut gue pribadi, keduanya tergantung si orang tersebut lebih condong dan lebih nyaman di posisi kerja yang seperti apa. Jadi kesimpulan lainnya, gue suka dari cerita film Three Idiot bahwa kita harus melakukan segala sesuatu berdasarkan passion kita, berdasarkan panggilan jiwa kita. Apa yang telah menjadi panggilan jiwa kita, hal tersebutlah yang harusnya senantiasa kita jalani atau kita kuasai, kita kembangkan, kita asah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat di kemudian hari. Menurut gua, orang yang lebih memilih untuk kerja otot, asalkan ini menurut dirinya sebuah passion yang dia miliki, hal tersebut baik untuk dirinya. Sedangkan yang kerja otak pun begitu. Kalau memang sesuatu hal yang ia pikirkan dalam kerja yang notabene-nya lebih mengandalkan otak, lebih baik untuk dijalaninya atau sebagai panggilan jiwanya, hal tersebut baiklah untuk dirinya, untuk dijalani. Karena ada kata-kata yang sering kita dengar, seperti hobi yang dibayar, seperti melakukan passion, hal-hal yang sering kita dengar semacam itu, apalagi di zaman sekarang. Buat gua, ya ini sesuatu yang positif, dalam artian segala sesuatu asal dilakukan dalam porsi yang pas dan sesuai dengan hati nurani kita, insya Allah
dampaknya baik untuk hasil pekerjaan itu sendiri. Sedangkan segala sesuatu yang dijalankan dengan ketidakikhlasan atau setengah hati, ya bisa jadi mungkin sesuatu ini tidak akan berjalan dengan baik. Itu sih yang kita dan gua dapat dari diskusi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf karena banyak kekurangan di episode pertama. Semuanya melalui improvisasi dan persiapan yang kurang matang. Gua ucapkan mohon maaf dan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.